Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama linakuna minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد حاضرين جماعة رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menganugerahkan kepada kita dipertemukannya kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita mensyukurinya dengan mengisinya secara optimal, karena ini adalah kesempatan emas bagi kita. Semoga kita meraih derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada rahasia di balik keagungan ibadah puasa. Itulah renungan kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam hadis qudsi tentang keistimewaan ibadah puasa yang tentu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih wa la khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Semua amal bani Adam, semua amal manusia baginya, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu milikku, kata Allah, dan saya akan membalasnya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala lebih harum daripada harumnya minyak misik. Hadirin rahimakumullah, ada apa sebetulnya di balik ibadah puasa sehingga Allah menyandarkan ibadah puasa ini kepadanya? Fa innahu li. Bukankah semua ibadah disandarkan kepada Allah untuk kemudian dibalasnya? Tidak demikian, hadirin. Ada rahasia yang ingin diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasia itu? Bahwa ibadah puasa mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Dan ikhlas adalah satu hal yang sangat fundamental di dalam ibadah kita. Tanpa ikhlas, maka sia-sialah ibadah kita. Ketika orang melaksanakan ibadah sholat, maka siapapun bisa melihatnya. Kelihatan ibadah sholat itu oleh orang lain.
Ketika orang melaksanakan ibadah zakat, sedekah, maka kelihatan orang lain ibadah itu. Tetapi ibadah puasa tidak diketahui oleh orang lain. Itulah makna ikhlas yang ada di dalam ibadah puasa, sekaligus menggembleng kita, mendidik kita agar kita senantiasa menerapkan keikhlasan di dalam segala ibadah, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dan kita harus berusaha untuk melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Bukan berarti keikhlasan itu rahasia Allah, lalu kemudian kita menyerahkannya kepada Allah. Tidak demikian. Kita mesti berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita mesti memahami apa itu ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan ibadah kita. Memurnikan dari apa? Memurnikan dari campuran-campuran yang tidak benar. Memurnikan ibadah kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita mencampuri ibadah kita, niat kita, di samping karena Allah juga karena yang lain, maka bisa dinamakan musyrik kecil, menyekutukan Allah, tetapi dalam batas yang kecil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk supaya kita bisa ikhlas di dalam beribadah, maka kita harus tahu apa saja yang mengganggu, mengotori ibadah kita. Yang pertama adalah riya. Jangan sampai kita beribadah karena pamrih. Apa niat pamrih? Biasanya orang niat pamrih, niat pamer, supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, mari kita bersihkan dari hati kita penyakit hasad. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya iri hati itu bisa memakan kebaikan, laksana api bisa memakan kayu bakar. Itulah perumpamaan bagaimana penyakit hasad bisa memberangus amal ibadah kita. Yang ketiga adalah kesombongan. Kesombongan bisa membahayakan amal ibadah kita. Oleh karena itu, seberapapun ibadah yang kita lakukan dan apapun ibadah yang kita lakukan, apakah salat, apakah umrah, apakah haji, jangan sampai kita menyombongkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Ikhlas adalah perbuatan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, manajemen hati kita sangatlah penting untuk supaya kita tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Pentingnya tazkiyatun nafs, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita di dalam surat Asy-Syams. Sampai berkali-kali Allah bersumpah. Ada 11 kali Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams itu untuk menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh
Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa mendidik kita tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita. Tetapi jangan sampai kita merasa bahwa diri kitalah yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa suci, karena orang-orang yang merasa paling suci itu berbahaya. Kita berusaha untuk mensucikan diri kita, tetapi jangan sampai kita merasa paling suci. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat mensucikan hati kita, karena tanpa pertolongannya sulitlah bagi kita untuk dapat mensucikan hati kita, sehingga ketakwaan kita dengan dilandasi ikhlas mata-mata karena Allah, mensucikan segala penyakit yang dapat merusak amal ibadah kita. Semoga hal demikian bisa kita lakukan dengan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menerima amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan akan memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afa minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.